Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Wulandari. Nomor NIM 2018096011588. Jurusan PAI non reguler semester 5. Di sini saya akan menambahkan apa yang telah saya buat di PowerPoint. Apa sih administrasi pendidikan itu? Administrasi pendidikan secara sempit merupakan bentuk segala dari kegiatan ketatausahaan yang dilakukan secara catat-mencatat, mendokumentasi kegiatan, menyelenggarakan surat menyurat. Sedangkan administrasi dalam secara luas segenap dari proses pengarahan dan pengintegrasian segala sesuatu yang baik personal, spiritual maupun material. Kesimpulannya, bahwa administrasi adalah segala kegiatan yang dilakukan seseorang untuk mencapai suatu tujuan atau proses penyelenggaraan kerja guna mencapai tujuan yang sama. Yang B, saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik survensi pendidikan. Jadi, teknik survensi pendidikan itu ada dua. Yang pertama yaitu dari perseorangan yang dilakukan dengan individu. Seperti contohnya yang dilakukan individu itu banyak sekali. Seperti mengadakan kunjungan kelas. Kepala sekolah datang mengunjungi ke kelas-kelas. Bagaimana cara mengajar? Itu yang dilakukan secara teknik perseorangan. Sedangkan yang dilakukan teknik secara kelompok biasanya mengadakan pertemuan atau rapat itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode survensi pendidikan. Metode ini memiliki dua definisi. Yang pertama, metode dilakukan secara langsung. Metode yang dapat dilakukan secara langsung adalah seperti konsultasi pribadi atau kelompok pertemuan guru bidang atau guru studi. Sedangkan metode yang tidak langsung itu bisa berupa HP, televisi, email, handphone yang paling sering kita gunakan. D. Pelaksanaan survensi pendidikan. Pelaksanaan survensi pendidikan yang pertama yaitu cara melaksanakan survensi. Di dalam pelaksanaan survensi ada satu upaya cara melakukan survensi yang baik. Yang pertama yaitu pengawasan yang dilakukan secara gotong royong. Yang kedua yaitu pengawasan yang dilakukan secara terang-terangan. Yang ketiga, pengawasan yang dijalankan Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme observasi. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu persiapan. Setelah adanya persiapan itu seperti apa? Guru diberitahu kepada sekolah bahwa kepala sekolah akan mengadakan observasi. Itu disebut dengan persiapan. Sikap observasi dalam kelas yaitu memberikan salam, mencari tempat, tidak boleh menegur kesalahan guru. Itu disebut dengan sikap observasi. Yang ketiga, membicarakan hasil observasi. Membicarakannya yaitu yang pertama kepada kepala sekolah persiapannya.
Yang kedua yaitu waktu percakapan. Yang ketiga tempat percakapan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hubungan administrasi dan survensi pendidikan. Dapat dilihat dari keduanya tidak dapat dipisahkan antara administrasi dan survensi, karena administrasi dan survensi saling berkaitan, mempunyai hubungan yang sangat erat. Namun, dalam hal tertentu keduanya dapat dibedakan. Yang pertama yaitu kegiatan administrasi didasarkan kepada kekuasaan, sedangkan survensi didasarkan bentuk pelayanan bimbingan pembinaan. Tugas administrasi meliputi keseluruhan bidang tugas sekolah, termasuk manajemen sekolah. Sedangkan survensi adalah sebagian dari tugas dari pengarahan satu segi manajemen sekolah. Yang ketiga yaitu administrasi bertugas menyediakan semua kondisi yang diperlukan untuk melaksanakan program pendidikan. Jadi, kesimpulan dari apa yang saya jelaskan, administrasi dan survensi pendidikan merupakan serangkai kegiatan yang berupa pelayanan yang diberikan sekolah, mencakup bagaimana pelaksanaan mengajar agar dapat melancar proses pembelajaran itu sendiri. Maka dari itu, pentingnya administrasi dan survensi pendidikan yang ada pada sekolah merupakan bagian proses pembelajaran itu. Dengan mengetahui poin penting dari teknik, metode, serta pelaksanaan administrasi dan survensi pendidikan itu. Selain fungsi sebagai pembantu pembelajaran, penerapan dan administrasi dan survensi pendidikan juga perlu dilakukan karena telah masuk pada bagian sudah direncanakan dan disepakati bersama untuk mencapai tujuan dan proses pembelajaran itu. Terima kasih, mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.